Baik, selamat berjumpa di ruang fisika bersama saya Safari SW. Ruang pembahasan soal-soal fisika. Hari ini kita bicarakan tentang cahaya sebagai gelombang, khususnya untuk pembiasan pada prisma dan pembiasan pada kaca pelan paralel. Sesuai dengan judulnya, nanti saya akan memberikan trik bagaimana cara menjawab soal dengan cara yang tidak jujur. Oke, makanya disimak terus videonya sampai akhir. Nanti saya berikan triknya ya. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Oke. Ya, kita mulai. Pembiasan pada prisma ini adalah contoh yang namanya dispersi, yaitu penguraian warna dari sinar polikromatik. Jadi sinar polikromatik masuk ke dalam prisma mengalami pembiasan, kemudian keluar dari prisma mengalami pembiasan sehingga lebih jelas penguraian warnanya. Penguraian warna itulah yang disebut dengan dispersi. Oke, kita lanjut tentang pembiasan pada prisma. Nah, ini contohnya ada sebuah prisma dengan sudut puncak beta atau disebut dengan sudut pembias. Prisma ini berada di medium dengan indeks bias Nm dan indeks bias prisma adalah Np. Kita misalkan seberkas sinar jatuh pada permukaan bidang batas antara medium dengan prisma dan sudut datangnya adalah I1, lalu mengalami pembiasan di dalam prisma dengan sudut bias sebesar R1. Sinar itu kemudian bertemu dengan bidang batas antara prisma dengan medium dengan sudut datang sebesar I2 dan mengalami pembiasan keluar dari prisma dengan sudut bias sebesar R2. Oke. Ada satu peristiwa yang namanya deviasi minimum. Nah, seperti apa? Kita lihat. Jika sinar datang yang pertama dari sebelah kiri itu sinarnya kita perpanjang, kemudian sinar yang keluar dari prisma juga kita perpanjang, maka terbentuklah sudut. Itulah yang namanya sudut deviasi. Ya, sudut penyimpangan. Berapa besar sudut deviasi? Sudut deviasi itu besarnya sama dengan sudut datang I1 ditambah sudut bias R2 dikurangi beta. Dan secara matematis beta itu sama dengan R1 ditambah I2. Nah, ada satu peristiwa istimewa yaitu terjadinya deviasi minimum. Ya, deviasi minimum itu kapan terjadinya? Deviasi minimum itu terjadi pada saat lintasan cahaya, lintasan berkas cahaya itu masuk dan keluar dari prisma secara simetris. Kalau dikatakan simetris berarti besar sudut I1 akan sama dengan R2 sehingga sudut deviasi minimum itu sama dengan 2I1 dikurang beta. Simetris itu juga berarti besar sudut R1 sama dengan I2 sehingga boleh kita tuliskan R1 sama dengan setengah beta. Oke, sekarang kita lihat hukum pembiasan yang terjadi pada sisi kiri prisma. N medium sin I1 sama dengan N prisma sin R1. Itu rumus pembiasan biasa. Nah, kita coba ganti I1
dari deviasi minimum sama dengan 2I1 dikurang beta. Kemudian R1 kita ganti dengan beta per 2. Maka jadilah rumusnya seperti ini. Kemudian untuk prisma yang bersudut beta kecil kurang dari 15 derajat, maka deviasi minimum itu juga boleh ditulis sama dengan N prisma per N medium dikurang 1 dikali beta. Oke, kita lihat dalam contoh soal pertama. Pada suatu prisma sama kaki dengan sudut puncak 30 derajat yang berada di udara datang seberkas sinar dengan sudut datang 45 derajat dan terjadi deviasi minimum. Tentukan indeks bias prisma. Oke, ini saya buat gambarnya dengan beta 30 derajat dan sudut datang 45 derajat. Terjadi deviasi minimum katanya. Sudut puncaknya 30. Sudut datangnya 45 derajat, maka kita tuliskan rumus pembiasannya. N udara sin I sama dengan N prisma sin beta per 2. Indeks bias udara 1 tidak perlu disebut di dalam soal. Sin I, I-nya tadi berapa? 45 derajat, berarti sin I sama dengan setengah akar 2. Sama dengan N prisma sin beta per 2. Betanya 30, berarti sin 15. Sin 15 0,25 atau saya tulis 1/4. Maka dapatlah N prisma sama dengan 2 akar 2. Iya, itu dia. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 2. Ini ada hubungan antara sudut deviasi dengan sudut datang I seperti pada gambar yang diberikan. Indeks bias prisma sama dengan berapa? Oke. 14 derajat itu adalah sudut deviasi minimum. Dari mana kita tahu? 14 derajat itu adalah titik terendah dari grafik deviasi. Sedangkan sudut deviasi minimum itu sama dengan 2I dikurang beta. I-nya 37 derajat, maka betanya sama dengan 60 derajat. Oke. Kita hitung indeks bias prisma. Ingat, ini prisma berada di dalam air. Maka saya tulis indeks bias air sin I sama dengan indeks bias prisma sin beta per 2. Indeks bias air 4/3. Sin I. I-nya 37. 37 derajat, berarti sin I sama dengan 3/5. Beta per 2, betanya 60. Berarti sin 30 sama dengan setengah, maka dapatlah indeks bias prisma sama dengan 8/5 atau sama dengan 1,6. Iya, dapat ya. Oke, gampang ini. Berikutnya, itu tadi jawabannya 1,6. Berikutnya, seberkas sinar monokromatis diarahkan tegak lurus prisma siku-siku yang memiliki sudut puncak 30 derajat, indeks bias 1,5. Di titik C, sinar akan bagaimana? Oke, di titik C. Kita periksa dulu apakah di titik C itu terjadi pembiasan atau tidak. Coba kita terapkan rumus pembiasannya. Indeks bias prisma sin I sama dengan indeks bias udara sin R. Karena beta sama dengan 30 derajat, maka sudut datang pada titik C itu
akan sama dengan 30 derajat. Kita lanjutkan, maka dapatlah sin R sama dengan 0,75. Apa artinya? Sin R sama dengan 0,75 berarti kurang dari 1. Berarti memenuhi rumus pembiasan, artinya di titik C sinar itu mengalami pembiasan. Seandainya nilai yang kita dapatkan, seandainya nilai dari sin R itu lebih dari 1, oh berarti tidak mungkin. Maka sinar itu tidak mengalami pembiasan kalau nilai sin R lebih dari 1, karena tidak ada nilai sudut yang nilai sin suatu sudut lebih dari 1. Oke, berarti sepakat ya bahwa di titik C sinar itu mengalami pembiasan. Nah, persoalannya sinar itu dibiaskan dengan sudut berapa? Apakah lebih dari 30 derajat atau kurang atau sama dengan 30 derajat? Oke, kita periksa. Sin R tadi 0,75 berarti lebih dari 0,5. Artinya R akan lebih dari 30 derajat. Iya. Oke. Ini sudah mulai menjawab soal dengan cara tidak jujur. Kita tidak tahu berapa sudut R itu yang sebenarnya. Ya. Tetapi kita yakin bahwa R itu lebih dari 30 derajat, dan seperti itulah permintaan pembuat soal. Ya. Pembuat soal tidak meminta berapa realnya nilai R itu berapa derajat. Dia cuma minta kurang atau lebih dari 30 derajat. Oke, dapat ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut. Sekarang tentang pembiasan pada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel itu adalah kaca dalam arti bahan tembus cahaya, zat optik yang memiliki dua permukaan rata dan sejajar, paralel. Ini misalnya ketebalannya adalah D, kemudian ada sinar dengan sudut datang sebesar I dan dibiaskan dengan sudut sebesar R, lalu di permukaan kedua sinar itu akan mengalami pembiasan keluar dari kaca ke udara. Seandainya tidak terjadi pembiasan, berarti sinarnya tidak mengalami pembelokan arah, maka mestinya sinar itu lurus saja menempuh lintasan A, B, C. Karena sinar itu mengalami pembiasan, maka di titik B dia membelok ke titik D, kemudian mengalami pembiasan lagi menempuh lintasan DE. Nah, maka dikatakan sinar itu mengalami pergeseran. Kalau tidak ada pembiasan, sinar itu menempuh lintasan A, B, C. Karena ada pembiasan, maka sinar itu menempuh lintasan A, B, D, E. Berarti sinarnya mengalami pergeseran, anggaplah sebesar T. Berapa besar pergeserannya? Itu rumusnya sama dengan D sin I min R per cos R. I adalah sudut datang dan R adalah sudut bias. Oke, pahami baik-baik ini materi prisma dan kaca pelan paralel.
sering dipakai sebagai bahan ujian praktek untuk yang kelas 12 IPA. Oke, kita lanjut dan kita lihat seperti apa contoh soalnya. Ini SIMAK UI tahun 2009. Sinar matahari jatuh dengan sudut datang 30 derajat ke satu permukaan kaca jendela. Indeks bias kaca adalah 1,5 dan ketebalannya adalah 1 cm. Berapakah pergeseran sinar matahari dan sinar yang keluar dari permukaan sebelahnya pada kaca jendela tersebut? Oke, saya berikan dulu jawabannya. 1,938 mm. Ingat-ingat ya, 1,938 mm. Oke. Penjelasannya seperti ini. Oke, saya buat dulu gambarnya. Indeks bias udara sin I sama dengan indeks bias kaca sin R. Tadi I sama dengan 30 derajat dan indeks bias kaca 1,5 atau saya tulis 3/2. Maka dapatlah sin R sama dengan 1/3. Kita buat gambar segitiga, itu sudutnya R. Sin R sama dengan 1/3. Berarti panjang sisi yang satunya lagi adalah akar 8. Kita gunakan Pitagoras ya. Pergeseran D sama dengan sin I min R per cos R. I sama dengan 30 derajat. Di sini kita tidak tahu berapa besar sudut R. Tetapi kita tahu nilai dari sin R itu sama dengan 1/3. Maka saya gunakan konsep dasar trigonometri. Masih ingat? Sin I min R itu sama dengan sin I cos R dikurang cos I sin R. Itu konsep dasar trigonometri. D-nya tadi 1 cm ya. Sin I. I-nya 30 derajat. Cos R ambil dari segitiga yang tadi kita buat. Sama dengan akar 8/3 cos I cos 30 setengah akar 3 sin R 1/3 cos R akar 8/3. Maka kita lanjutkan, hasilnya adalah 1,938 mm. Oke, betul ya. Oke. Ini soal SIMAK UI tadi. Pembuat soal sengaja menyuruh kita berlama-lama memikirkan berapakah besar sudut R. Ya. Kita tidak menggunakan alat bantu. Kalau menggunakan alat bantu, sin R sama dengan 1/3, maka R itu adalah 19,5 derajat. Tapi saya tidak gunakan, saya gunakan konsep dasar trigonometri saja. Sin I min R sama dengan sin I cos R dikurang cos I sin R. Oke, jadi tanpa alat bantu hitung. Dapat 1,938 mm. Oke, kita lanjut. Itu tadi R-nya yang tidak kita ketahui realnya itu berapa derajat. Ini SIMAK UI lagi tahun 2011, indeks bias prisma dengan sudut pembias 75 derajat. Indeks biasnya 1,414, itu sama saja dengan akar 2. Berapakah sudut datang minimum agar cahaya dapat keluar dari sisi yang lainnya? Oke, saya jawab dulu 45 derajat.
Oke, penjelasannya ini saya gambarkan. Betanya 75 derajat, indeks biasnya 1,414 atau sama dengan akar 2. Tadi persoalannya berapakah sudut datang minimum agar sinar dapat keluar. Kita periksa dulu pada sisi kanan, sisi miring kanan prisma. Sinar datang dengan sudut I2. I minimum agar cahaya dapat keluar. Berarti kita periksa dulu pada konsep yang digunakan adalah pemantulan sempurna. Maka saya buatlah R2 itu 90 derajat. Berarti nanti I2 itu akan menjadi sama dengan sudut kritis. R2 90 derajat, maka I2 sama dengan I kritis. Kita hitung, sin I kritis sama dengan indeks bias udara per indeks bias prisma. Tadi indeks bias prisma 1,414 atau sama dengan akar 2. Sin I kritis sama dengan 1 per akar 2. Ya sama saja dengan setengah akar 2, berarti I kritis sama dengan 45 derajat. Oke. R1 sama dengan beta dikurang I2. Dari persamaan awal tadi bahwa beta itu sama dengan R1 ditambah I2. I2 sama dengan I kritis sama dengan 45 derajat, berarti R1 sama dengan 75 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat. Itu R1. Supaya menghasilkan R1 30 derajat, berapakah I1? Kita hitung. Indeks bias udara sin I1 sama dengan indeks bias prisma sin R1. R1-nya berapa tadi? Oh, 30 derajat. Indeks bias udara 1 sin I1 sama dengan 1,414 kali 1 per 2. Ya, itu sama saja setengah akar 2. Sin I1 sama dengan setengah akar 2, berarti I1 sama dengan 45 derajat. Oke, dapat ya. I1-nya 45 derajat. Itu adalah sudut minimum agar cahaya dapat keluar. Oke, artinya kalau sudut I1-nya lebih dari 45 derajat, maka sinar itu akan mengalami pembiasan di sisi miring kedua yang sebelah kanan dari prisma. Itulah sudut minimumnya supaya dapat minimum 45 derajat. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 6. Ini soal SIMAK UI tahun 2016. Sebuah prisma trihedral dengan indeks bias 3/2 dengan sudut bias 60 derajat, itu beta, memiliki sudut deviasi minimum 30 derajat ketika di udara. Jika prisma tersebut diletakkan di dalam air dengan indeks bias 4/3, berapakah sudut deviasi minimumnya sekarang? Oke, ya itu dia. Persamaan umumnya indeks bias medium sin D minimum plus beta per 2 sama dengan N prisma sin beta per 2. Perlu diingat bahwa dimanapun prisma itu diletakkan, di medium apapun prisma itu berada, nilai dari ruas kanan NP sin beta per 2 itu tidak berubah. Indeks bias prisma tidak berubah, tetap 3/2. Beta tetap 60 derajat, berarti sama ya.
Kalau begitu bisa kita buat perbandingan saat di udara dan saat di dalam air. Ruas kiri itu adalah saat prisma berada di udara, dan ruas kanan saat prisma berada di dalam air. Oke, kita lanjutkan. Indeks bias udara 1, D minimum saat di udara. Tadi katanya berapa? 37 derajat ditambah beta 60 dibagi 2. Oke, kita lanjutkan. 37 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 48,5 derajat. Oke, kita lanjutkan. Sin 48,5 derajat itu sama dengan 3/4 atau 0,75. Oke, betanya 60 derajat. Ya, dapat ya. 4/3 di ruas kanan, pindahkan ke kiri, maka hasilnya menjadi 9/16. Oke, kita lanjutkan. 9/16. Maka dapatlah D minimum di dalam air plus 60 derajat per 2 itu sama dengan 34,3 derajat. Kita lanjutkan. D minimum di dalam air sama dengan 2 kali 34,3 derajat dikurang beta. Maka dapatlah 8,6 derajat. Oke, mana jawaban 8,6 derajat? Oh, itu dia. Oke, paham ya? Ini konsep dasarnya sederhana. Ya, kita membuat perbandingan, maka pikirkanlah apa kondisi yang sama di dua kondisi yang berbeda. Apanya yang sama? Oh, ternyata yang sama adalah ruas kanan dari persamaan pembiasan NP sin beta per 2. Itu sama. Oke, dapat ya 8,6 derajat. Baik. Ada yang protes, Pak, itu sampai dengan sin 48,5 derajat sama dengan 4/3 sin D minimum dalam air plus beta per 2. Saya mengerti. Tetapi bagaimana saya bisa tahu berapa nilai sin 48,5 derajat yang tadi katanya sama dengan 0,75. Nah, disinilah yang saya katakan bagaimana menjawab soal ini dengan cara yang tidak jujur. Oke, kita tidak tahu berapa nilai sin 48,5 derajat. Tapi kita tahu sin 45 itu setengah akar 2, sin 53 derajat itu 0,8. Berarti nilai sin 48,5 derajat itu lebih dari 0,707 setengah akar 2 dan kurang dari 0,8. Terserah mau ditulis berapa. Ya pokoknya lebih dari setengah akar 2 tapi kurang dari 0,8. Pak, itu kan kalau 48,5 derajat deket ke 45. Ya udah, mau dibikin berapa? Oke, anggaplah sama dengan 0,72. Kita hitung. 0,72 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 0,54. Ya. 0,54 sama dengan sin D minimum dalam air plus beta dibagi 2. Berarti
D minimum dalam air plus beta dibagi 2 itu lebih dari 30 derajat. Karena kalau sin 30 itu kan 0,5. Oke, lebih dari 30 derajat. Terserah. Mau dibikin berapa? Lebih dari 30 derajat. Kan lebihnya sedikit. Ya udah, bikinlah misalnya 32. Oke. Lanjutkan. Maka dapatlah D minimum di dalam air sama dengan 4 derajat. Artinya jawaban B, C, D, E salah. Udah pasti jawabannya A. Nah, ini yang saya katakan menjawab soal dengan cara yang tidak jujur. Ya. Bagaimana kalau misalnya sin 48,5 derajat bukan 0,72? Terserah mau dibikin berapa, pokoknya kurang dari 0,8. Lebih dari 0,707, kurang dari 0,8. Silahkan dicoba. Nanti hasilnya sin D minimum dalam air plus beta dibagi 2 sama dengan 0,5 lebih. Nah, berarti harus lebih dari 30 derajat. Ya. Berapapun angka yang dimasukkan, sin 48,5 derajat itu sama dengan berapa? Asalkan lebih dari 0,707 dan kurang dari 0,8, maka nanti jawaban D minimum di dalam air akan menyatakan bahwa jawaban B, C, D, E salah. Maka tinggal satu kemungkinan jawaban, yaitu A. Nah, seperti inilah yang saya maksud menjawab soal dengan cara yang tidak jujur. Ya. Oke, silakan dicoba. Itu tadi 0,54 pasti lebih dari 30 derajat. Oke. Baik, sampai di sini terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses semuanya. Jika apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. See you next time.